Halo teman-teman, kembali dengan saya Alfarhan dari Global Care. Hari ini kita akan bahas tentang instrumen investasi. Jadi apa saja sih alat-alat atau tempat kita dapat menginvestasikan kelebihan dana kita, seperti itu. Ada setidaknya 5 instrumen investasi yang akan kita bahas hari ini. Stay tune ya. Sebelum kita masuk ke instrumen investasinya, ada beberapa aspek dulu yang harus kita pahami tuh sebelum berinvestasi. Yang pertama, halal. Nah, kan? Jadi kita harus stay halal seperti itu. Yang kedua, teman-teman mampu mentolerir dan memahami risikonya. Risiko investasi itu macam-macam. Bisa jadi return yang tidak sesuai yang diharapkan, bisa jadi nilai investasinya yang turun, bisa jadi justru investasi tersebut yang hilang. Nah, itu harus teman-teman pahami, teman-teman sadari, dan harus teman-teman sedia untuk terima. Kemudian teman-teman paham tuh regulasi di dalam investasinya. Jangan sampai teman-teman mengambil instrumen investasi tertentu tapi nggak paham regulasinya, hanya karena iming-imingnya yang katanya banyak, seperti itu kan. Akhirnya teman-teman ikut dan ternyata itu adalah bagian dari penipuan atau investasi bodong. Baik, ayo kita masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama, instrumen investasi yang pertama adalah obligasi. Apa sih obligasi itu? Obligasi adalah surat hutang yang diterbitkan oleh sebuah negara atau perusahaan. Nah, surat hutang ini kemudian dijual kepada investor. Investor ini beli dan sebagai kompensasinya surat tersebut, hutang tersebut akan diberikan bunga, imbal hasil berupa bunga yang nilainya biasanya lebih tinggi tuh daripada suku bunga bank pada saat itu. Bisa jadi 5, 10 atau 12%. Obligasi ini kemudian dapat diperjualbelikan sebelum masa berlakunya habis atau masa pinjamannya habis. Nah, bagi teman-teman yang muslim barangkali tidak nyaman dengan imbal hasil berupa bunga, dapat mengambil model pembiayaan yang serupa, yaitu berupa sukuk. Kalau obligasi tadi adalah akadnya atau kontraknya hutang piutang, jadi yang beli obligasi dianggap sebagai pemberi hutang kepada perusahaan atau negara yang nanti akan dilunasi di kemudian hari. Kalau di dalam sukuk itu sebetulnya adalah pembiayaan atas sebuah aset. Jadi yang beli sukuk itu mereka sebetulnya beli asetnya, yang kemudian aset tersebut dimanfaatkan oleh perusahaan dan perusahaan memberikan bagi hasil. Bagi hasilnya dapat berupa sewa atau ya bagi hasil dari keuntungan. Seperti itu, tergantung kontrak sukuk yang diberikan, semacam itu. Yang kedua adalah instrumen investasi yang sebetulnya konvensional ya. Saya sih lebih considering sebagai hedging atau lindung nilai. Itu adalah emas, seperti itu. Nah, emas ini sebetulnya saya menganggapnya lindung nilai sebab dalam jangka waktu yang panjang dia sebetulnya tidak memberikan dalam tanda kutip keuntungan, tapi memberikan kepastian atau samaan menjaga nilai uang kita dalam jangka waktu tertentu. Tapi dalam jangka waktu pendek sebetulnya nilai emas ini cenderung terkoreksi daripada waktu kita beli. Jadi kalau kita beli tahun ini, biasanya tahun depan dia cenderung terkoreksi, bisa 990, 995 dan seterusnya. Jadi untuk jangka panjang, emas itu lebih berfungsi sebagai lindung nilai, sehingga nilai mata uang kita di masa depan itu akan tetap sesuai nilainya di masa yang akan datang. Jadi tidak tergerus oleh nilai inflasi. Dengan demikian sebetulnya dapat dikatakan bahwa return dari emas dalam tanda kutip return itu sebetulnya sama dengan nilai inflasinya. Jika nilai inflasi tahunan adalah 10%, maka ya emas itu 10%. Seperti itu. Jika nilai inflasinya adalah 5%, sebetulnya emas kursnya juga sama dengan itu, yaitu 5%. Berikutnya, setelah obligasi tadi kan, kemudian emas. Nah, setelah ini kita akan bahas tentang saham. Saham itu adalah surat bukti kepemilikan kita terhadap sebuah perusahaan. Nah, saham ini diperjualbelikan secara sekunder di bursa efek. Kalian dapat milih tuh. Hari ini ada kurang lebih 800 emiten perusahaan yang dapat kalian pilih sahamnya dan kalian jadikan sebagai instrumen investasi. Saham ini cenderung mempunyai fluktuasi nilai yang tinggi dalam jangka waktu pendek maupun panjang, sehingga teman-teman kalau mau investasi di saham harus mengerti, karena fluktuasinya tinggi maka
risikonya juga cenderung tinggi. Risikonya apa? Macam-macam. Bisa risiko karena penurunan nilainya, bisa risiko karena perusahaannya bangkrut. Jadi nilainya tidak hanya turun, tapi juga hilang tuh. Ada perusahaan-perusahaan yang mengalami likuidasi atau apa namanya dijual aset-asetnya karena gagal bayar. Nah, itu menjadi hilang tuh investasi teman-teman di saham tersebut. Tapi apa sih keuntungan dari saham? Keuntungan ketika kita investasi di saham itu setidaknya ada dua. Yang pertama adalah capital gain, yaitu pertumbuhan nilai asetnya, sehingga kita dapat menikmati manfaatnya tuh di masa yang datang. Nah, pertumbuhan nilai aset di saham ini relatif cukup agresif ya teman-teman, bisa lebih tinggi dari nilai inflasi. Jadi bisa melampaui inflasi tuh antara 15 sampai dengan 25% jika teman-teman memilih saham-saham yang cukup baik nilai pasarnya, sehingga punya fundamental yang bagus juga, dan di masa depan dia mempunyai valuasi nilai yang tinggi. Yang kedua, keuntungan ketika kita berinvestasi di saham adalah kemungkinan kita mendapatkan dividen atau bagi hasil dari laba usahanya perusahaan. Jadi selain capital gain, kita juga akan dapat dividen seperti itu. Beberapa perusahaan yang saya sempat investasi itu alhamdulillah memberikan dividen yang cukup baik buat saya, sehingga dapat saya gunakan untuk ya jajan kopi kecil-kecilan. Kalau teman-teman tidak punya waktu atau pengetahuan yang cukup untuk menghitung saham yang baik yang mana, menilai investasi yang bagus di emiten apa seperti itu, atau milih obligasi yang baik itu sepertinya yang bagaimana, suku yang bagus itu yang mana. Nah, kalian bisa memilih investasi di reksadana. Jadi reksadana itu kita menitipkan uang kita di manajer investasi. Manajer investasi kemudian akan mengelola uang kita untuk diinvestasikan ke instrumen-instrumen keuangan yang sesuai dengan profil risiko kita. Profil risiko kita rendah, kita ya akan diberikan pilihan-pilihan investasi yang mempunyai risiko yang rendah. Demikian juga ketika profil risiko kita medium atau tinggi. Nah, di dalam masing-masing profil risiko itu ada banyak produk investasi di reksadana. Ada reksadana pasar uang, ada pendapatan tetap, ada reksadana campuran, kemudian ada reksadana saham. Teman-teman bisa pilih dan mempercayakan hal tersebut kepada manajer investasinya teman-teman sekalian. Baik, tadi kita udah ngomongin saham, kemudian obligasi, lalu emas, reksadana seperti itu kan. Nah, ada satu instrumen investasi yang kita itu punya kendali penuh atas manajemennya. Investasi tersebut membuat kita punya kekuasaan untuk mengelola bagaimana risikonya. Yang tadi kan nggak ada tuh, semua kita serahkan ke pasar seperti itu. Nah, di instrumen investasi yang ini kita punya kendali, punya andil atas growth yang akan kita terima. Investasi tersebut dapat kita temukan di dalam bisnis kita sendiri. Jadi kalau teman-teman ingin punya investasi yang risikonya teman-teman kelola sendiri, yang growth-nya teman-teman sendiri yang putuskan, itu teman-teman bisa investasi di bisnis sendiri. Mas, kalau kayak gitu aku kerja lagi dong, kayak seperti itu kan. Kalau seperti itu aku nggak punya passive income dong. Nah, itu terjadi mungkin di beberapa fase awal ketika kita memiliki hasil ya. Ketika kita mulai hasilnya, ketika kita memulai running the bisnisnya. Tapi ketika bisnisnya sudah berkembang dan sudah mapan, insya Allah kita akan mendapatkan passive income atau keuntungan yang akan kita terima dari bisnisnya di luar gaji mungkin sebagai kita, di luar gaji pengelola bisnis tersebut gitu kan. Bisa jadi kita bisnismen yang running the business atau bisnismen yang udah out tuh dari bisnisnya, tinggal kita atur aja yang mau mengelola bisnisnya itu sendiri siapa. Nah, sejauh ini bisnis yang mempunyai growth aset yang bagus saya temukan di bisnis yang saya jalankan sendiri, alhamdulillah. Jadi ketika saya memulai running bisnis, investment rasionya, ROI-nya itu lebih tinggi, dan paling tinggi adalah ketika saya memulai bisnis saya sendiri. Jadi jika saya bandingkan dengan investasi saya di saham, di reksadana, kemudian di
ya di dua item tersebut sih saya investasinya. Kemudian di bisnis yang saya jalankan sendiri, saya temukan ternyata keuntungan yang saya terima adalah ketika kita menginvestasikan modal kita atau dana kita di bisnis kita sendiri. Jadi teman-teman jika menginginkan keuntungan yang optimum, growth yang optimum, silakan memulai bisnis teman-teman sendiri. Demikian dari saya Alfarhan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan, silakan diskusi di kolom komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.